Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Saat ini ketemu lagi bersama dengan saya Satria Pamungkas, pastinya cuma di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Dan hari ini ya, di bulan Mei ini lebih tepatnya itu adalah bulan yang spesial, karena di bulan ini juga kita akan mengulas sebuah momen bersejarah ini yang baru saja terjadi gitu ya, dideklarasikan di bulan Mei ini yang ditetapkan sebagai bulan kebangkitan ulama perempuan Indonesia, dan ini ditujukan untuk sebuah ikhtiar spiritual dan juga kultural yang digagas oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau singkatannya KUPI. Nah, ini jadi penasaran apa sih sebenarnya KUPI ini, dan di studio sudah hadir dua narasumber saya. Yang satunya akan bergabung lewat Zoom, tapi yang hadir di studio ini yang cantik jelita. Makasih. Ada Mbak Iklilah Muzayana Dini Fajriyah, Divisi Syiar MM KUPI. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seneng ya saya ajak kopi hari ini ya, ngopi. Tentu. Dan juga bergabung bersama Zoom, jadi kita ngopinya agak virtual aja ini ya. Ini ada Mas Jai Ahmad selaku Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Assalamualaikum Mas Jai. Waalaikumsalam Mas Satria. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya lebih enak punya Mas Jai, ini ngopinya outdoor, kita indoor nih Mbak. Iya. Ini kebetulan lagi outdooran ini ya. Weekend kan outdoor, sama outdoor. Enak banget. Nah, kita ngobrol sedikit ya tentang KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini sudah sejak kapan Mbak? Ya, jadi KUPI itu sebenarnya digagas sejak tahun 2015-2016, tetapi Kongres Ulama Perempuannya gitu ya, KUPI pertama itu dilakukan di tahun 2017. 2017, oke. Lalu kemudian sebenarnya gagasan tentang KUPI itu berawal dari kesadaran kolektif ya, yang tumbuh dari kalangan Muslim Indonesia ketika melihat bahwa sumber pengetahuan keislaman gitu ya, yang selama ini dirujuk itu lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan dari kelompok laki-laki. Sementara ulama perempuan yang dia juga berkontribusi sama besarnya dengan ulama laki-laki itu kerap kali dialinasi, nggak dilihat, nggak diakui, bahkan kemudian dinegasikan di dalam struktur sosial atau dalam sistem pengetahuan ya yang ada di Indonesia. Jadi karena padahal secara peran besar juga. Iya, sama besar lah ya, sama dengan ulama laki-laki gitu. Karena itu kemudian dibangunlah ini apa namanya niat bersama gitu ya untuk mengupayakan gitu ya lebih memperkuat posisi ulama perempuan agar kemudian ulama perempuan ini diakui secara keilmuannya, secara kapasitasnya gitu ya, intelektualnya, dan kerja-kerja advokasi yang dilakukan di tingkat grassroots gitu. Saya pernah baca buku judulnya, saya lupa judul detailnya, tapi itu menceritakan tentang ulama perempuan di Indonesia. Itu menyebutkan kalau dan ini menjadi pertanyaan saya juga ya, apakah perempuan, ulama perempuan itu tidak mendapatkan pengakuan? Apakah ini sefundamental permasalahan gender, Pak I? Nah, sebenarnya memiliki keterkaitan ya antara bagaimana persoalan-persoalan gender itu kemudian berimplikasi terhadap bagaimana ulama perempuan itu diakui keberadaannya, gitu. Jadi karena memang dalam struktur sosial yang masih melihat secara utuh gitu ya bahwa perempuan itu subordinat, inferior gitu ya, itu ya otomatis bagi siapapun dari agama apapun gitu ya, dalam relasi keagamaan itu kerap kali perempuan itu berada di posisi yang inferior gitu. Nah, apa namanya, konteks ini juga kemudian terjadi pada komunitas Muslim Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia gitu, bahwa ulama perempuan itu banyak banget berperan gitu ya, tetapi tidak dilihat, tidak diapresiasi, bahkan kemudian tidak diakui gitu. Hal menarik misalnya seperti ini, yang dimaksud tidak diakui itu diantaranya itu begini, masyarakat itu ketika ada persoalan, masyarakat Muslim itu ngerujuknya ke siapa? Konsultasi ke ulama kan, gitu. Bahkan ketika isunya adalah isu perempuan yang sangat spesifik, gitu masyarakat tuh tanyanya tetap ke ulama laki-laki gitu. Gitu. Jadi misalnya aduh persoalan menstruasi, tanyanya sama Pak Yai gitu. Padahal Pak Yainya oh iya dia nanya Bu Nyai gimana gitu. Habis itu balik lagi. Kerpeanya dari Bu Nyai. Kerpeanya dari Bu Nyai karena ada banyak sekali isu-isu yang sangat khas ya dalam apa yang berkaitan dengan kehidupan perempuan, tapi kemudian karena yang dirujuk ini adalah laki-laki,
akhirnya perspektif laki-laki yang lebih menguat di kalangan masyarakat Muslim. Oke, bahkan untuk perempuan juga. Betul, termasuk isu-isu perempuan, misalnya isu tentang perkawinan anak, isu tentang KDRT gitu ya, di dalamnya ada marital rape gitu ya. Itu karena konsulnya itu ke laki-laki, ya jadinya perspektifnya laki-laki yang muncul. Ya sabar gitu, ya udah jalani dulu aja, begitu. Ya memang begitu. Ya emang begitu, maklumi aja takdir, nah gitu. Nah kita menghindari itu gitu, sehingga kemudian dalam gerakan KUPI ini kita memiliki visi bagaimana membangun keadilan dan kesetaraan gender, terutama mengakui gitu ya, merekognisi ulama perempuan yang juga turut berkontribusi terhadap sistem pengetahuan Islam di Indonesia. Oke, berarti bukan berarti menuntut superioritas, tapi menuntut kesetaraan. Iya, gitu. betul. Garis bawahnya di situ berarti iya, ya. Betul. Nah, saya pengen tahu nih pandangan dari Mas Jai sebagai seorang laki-laki ya, dan juga bagaimana melihat rekan-rekan dari KUPI ini, Mas Jai? Ya, terima kasih Mas Satria. KUPI itu menjadi satu entitas pelengkap gitu, dari banyak aktor perempuan gitu, terutama di kalangan ulama. Nah ini yang menarik, saya kira gerakan perempuan itu kan sudah lama gitu berjalan. Tetapi terkait dengan keulamaan, saya kira ini baru pertama. Ulama mengidentifikasi ulama perempuan, kemudian berkumpul, berjejaring, ya, dan bergerak bersama yang tadi disampaikan oleh Mbak Iqlila bahwa banyak loh problem-problem keagamaan itu yang menyangkut perempuan, tapi seringkali merujuknya adalah ulama laki-laki gitu, dan itu dalam kerangka berpikirnya cenderung patriarki gitu. Nah ini menjadi menarik gitu, ulama perempuan muncul sebagai satu aktor gerakan yang memberi pilihan kepada masyarakat, terutama kaitannya dengan pengetahuan keagamaan. Bagaimana keagamaan ini, pengetahuan yang ada baik dari pesantren dan di luar pesantren, itu tidak hanya didominasi oleh ulama-ulama laki-laki, tapi juga ulama-ulama perempuan yang selama ini entah tenggelam atau ditenggelamkan gitu oleh sejarah. Nah ini saya kira penting gitu untuk terus menggaungkan dan mendiseminasikan serta mengumpulkan banyak ulama perempuan di Indonesia terutama dan di dunia pada umumnya. Kita bisa loh gitu, dan banyak persoalan kehidupan yang membutuhkan peran perempuan, terutama ulama perempuan, dan KUPI menjadi satu aktor gerakan yang ke depan saya kira menjadi inspirasi di belahan dunia. Baik Mas Jai, oke, terima kasih untuk tanggapannya. Nanti akan kita sambung lagi obrolan ini ya, Mbak Ik dan juga Mas Jai. Jangan kemana-mana, makanya tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar, bersama dengan saya Satria Pamungkas dan juga ada Mbak Ik dan juga Mas Jai lewat Zoom ya. Tadi saya pengen menggarisbawahi yang diucapkan sama Mas Jai ya, peran ulama perempuan ini apakah tenggelam atau ditenggelamkan? Nah, kalau menurut Mbak Ik gimana ini? Ya, jadi gini, mungkin sebelum merespon kalimatnya Mas Jenny gitu, saya ingin menegaskan dulu gitu ya, bahwa diksi ulama perempuan itu tidak merujuk pada jenis kelamin saja. Gitu ya, tidak hanya pada jenis kelamin aja. Jadi konsep yang dibangun di KUPI itu ulama perempuan itu adalah ulama dalam konteks dia sebagai jenis kelamin ulama perempuan, tetapi juga dalam konteks dia adalah laki-laki yang menggunakan perspektif perempuan. Gitu. Ini menarik sekali sih sebenarnya. Ini menarik sekali karena ini menurut saya sesuatu yang sangat progresif. Iya, betul, dan betul. bagus gitu ya. Iya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak pihak ya, karena buat saya masuk di dalam KUPI itu karena sejalan ya dengan nilai-nilai yang selama ini saya bangun ketika terus-menerus berkomitmen terhadap keadilan perempuan. Gitu, seperti itu. Jadi konsep ulama itu kan selama ini selalu dikonotasikan sebagai laki-laki. Gitu, diksi ulama.
gitu. Iya, iya. Katanya aja itu kata ulama itu sangat-sangat maskulin. Iya, sangat maskulin. Orang langsung yang dibayangkan ada laki-laki begitu. Karena itu kemudian kata-kata ulama inilah yang kemudian dipilih tetapi dipertegas dengan perempuan agar kemudian orang menyadari bahwa yang disebut ulama dengan definisi di dalamnya gitu ya, bahwa orang yang punya kapasitas keilmuan, keagamaan yang kuat gitu, itu juga ada perempuan di sana, atau bahkan ada ulama-ulama laki-laki yang menggunakan perspektif perempuan di dalamnya ketika membaca konteks Islam ya. Tapi kalau permasalahan seperti itu misalnya ulama laki-laki yang menggunakan perspektif perempuan, itu kalau menurut Mbak I bisa terjadi karena apa? Karena sang ulama itu mau membuka mata ya terhadap realitas, terhadap pengalaman dan terhadap bias yang ada di dalam teks gitu. Karena dalam teks-teks keislaman kita termasuk teks sejarah gitu ya, itu sangat sedikit yang kemudian merujuk, menegaskan dan kemudian mengadopsi pengetahuan perempuan sebagai sebuah sumber pengetahuan gitu. Sehingga betul saya setuju yang disampaikan oleh Mas Jai bahwa dari kesejarahan yang terjadi gitu ya hingga mungkin saat ini gitu, bagaimana peran perempuan itu tersimpan atau ditenggelamkan kalau tadi Mas Jai. Iya, kalau saya melihat itu dua-duanya, dia tenggelam karena sistem sosial tidak memberi ruang gitu, sehingga kalaupun dia mau maju dia berhadapan dengan banyak sekali hambatan gitu. Tetapi juga ditenggelamkan karena misalnya dalam sistem penulisan, dalam narasi-narasi sejarah itu kerap kali perempuan tidak dijadikan sebagai subjek yang dirujuk untuk kemudian ditanya, ditulis gitu ya. Kan kalau kita baca deh referensi-referensi yang ada itu sedikit sekali yang kemudian menyatakan bahwa ini adalah pendapat tokoh perempuan siapa gitu, atau sejarah tokoh perempuan aja itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan sejarah tokoh laki-laki gitu. Dan mungkin sebagai seorang yang belajar sejarah saya juga sering mendengar laki-laki, kebanyakan laki-laki. Bahkan testing aja ke teman-teman NU misalnya ya, kalau ditanya coba sebutkan nama sahabat Rasulullah yang laki-laki misalnya gitu, dia akan fasih tuh nyebutin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tapi coba sebut sahabat perempuan Rasulullah mungkin cuma 5 ya, atau 3. Sebagian ada yang beranggapan emang ada ya gitu. Iya, atau bahkan ada ya ternyata iya kayak gitu. Jadi saya setuju Mas Jai bilang bahwa ulama perempuan itu tidak hanya orangnya, tetapi juga keilmuannya, peran-perannya itu tenggelam dan bahkan ditenggelamkan melalui sistem sosial yang belum berpihak. Baik, kita mau tanya dulu sama yang punya kalimat ini, tenggelam atau ditenggelamkan. Bagaimana Mas Jai bisa punya pemikiran seperti ini Mas Jai? Karena itu menarik banget sih, Mas Jai bisa punya perspektif yang menurut saya netral itu ya. Gimana Mas Jai? Momentum kemarin Kongres Ulama Perempuan mendeklarasikan bulan kebangkitan ulama perempuan itu kan bertempat di Masjid Pusrebumi Cirebon. Ya, Cirebon. Kompleks makam Sunan Gunung Jati, dan itu tidak banyak orang yang tahu bahwa ibunya Sunan Gunung Jati itu punya peran besar. Dan beliau adalah tokoh ulama perempuan, Syarifah Mutdaim, gitu. Dan banyak ulama-ulama perempuan yang juga di sekitaran di sekeliling Sunan Gunung Jati punya peran besar itu. Tetapi dalam sejarah hanya mencatat bahwa ya sudah ulama di Jawa Barat dan salah satu wali songo adalah Sunan Gunung Jati. Dan mungkin Mas Satria, kalau ditanya Mas Satria, ulama yang dari Jawa Barat, Wali Songo siapa? Ya Sunan Gunung Jati. Iya, Sunan Gunung Jati. Gitu. Tapi bagaimana dengan ibunya Sunan Gunung Jati? Beliau ulama perempuan, gitu. Beliau yang mendidik Sunan Gunung Jati, mendidik masyarakat di Cirebon, gitu, dengan keilmuannya, gitu. Dan itu tidak banyak yang tahu. Dan kemarin menggunakan momentum itu, tanggal 18 Mei kemarin Kongres Ulama Perempuan membuat acara deklarasi bulan kebangkitan ulama perempuan, bahwa ternyata ulama perempuan punya peran besar loh gitu dalam membangun peradaban gitu dari lama. Nah itu.
Baik ya, memang untuk kebangkitan ulama perempuan sendiri itu kan akan sulit tumbuh kalau misalnya tidak di-acknowledge oleh gender lain. Ya. Pasti begitu, atau diakui begitu ya kan, kalau memang, oh memang perempuan itu berdaya, perempuan ini empower. Tadi Mbak Ii menyebutkan kalau karena itu ditenggelamkan atau tenggelam dengan sendirinya, kemudian kalau mau muncul ke permukaan itu akan banyak hambatan. Ya, benturan-benturan sosial apa aja nih Mbak kira-kira yang muncul? Ya, ada banyak Mas yang mengakibatkan perempuan itu mau muncul atau bahkan melakukan banyak hal tapi orang lain tidak bisa melihatnya gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Yang pertama adalah kerap kali misalnya dalam konstruksi pemahaman keagamaan Islam itu kerap kali membangun narasi-narasi yang membuat perempuan sendiri kadang-kadang merasa ragu-ragu untuk mengambil peran lebih besar. Itu mungkin konteksnya ditenggelamkan jadinya gitu ya. Jadi misalnya ditenggelamkan. Contohnya misalnya ketika narasi yang kemudian bertebaran di kalangan umat Islam itu ketika ngomongin tentang perempuan itu sumber fitnah, suara perempuan itu aurat, gitu. Bagaimana kemudian seorang perempuan misalnya saya nih yang punya kapasitas keilmuan Islam, kemudian mendapatkan narasi itu dari tokoh Islam, lalu kemudian saya karena suaraku aurat, mungkin nggak saya akan mengambil ruang-ruang dakwah di mana audiensnya adalah laki-laki? Agak sulit pasti ya. Berat kan, pertimbangannya menjadi 2 kali lipat ketimbang saya sebagai laki-laki gitu ya, dengan sangat percaya diri berceramah, berdakwah dengan audiens laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga perempuan misalnya, contoh kecil aja, dengan narasi suara perempuan adalah aurat, perempuan akhirnya mengambil ruang-ruang yang kecil, yang sempit, yang tersembunyi gitu ya. Yang pengajian perempuan aja. Kalau ada audiens laki-laki dia nggak mau gitu ya. Bahkan misalnya kemudian ketika ada perhelatan besar yang audiensnya laki-laki dan perempuan, ketika perempuan diaturi maju, monggo punyai pinara minggah gitu ya, ngelihat sampingnya kiai-kiai, enggak jadi gitu, dia mundur gitu. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana gitu ya konstruksi pemahaman keagamaan itu mengakibatkan diri perempuan gitu ya sebagai tubuh gitu ya, itu kemudian berhitung banyak ketika dia mengambil peran yang jauh lebih besar ketimbang ruang yang disebut boleh menjadi area bolehnya perempuan. Itu baru pertama. Baru pertama. Apa lanjutannya nanti akan kita obrolin lagi ya bersama dengan Mas dan juga Mbak I. Jangan kemana-mana, makanya tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih berbicara tentang Kongres Ulama Perempuan Indonesia di sini ya. Saya ingin ke Mas Jai dulu deh pertama dengan melihat adanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kalau tanggapan dari Mas Jai sendiri sebagai seorang laki-laki dan juga sebagai Gus Durian gitu ya, melihat adanya KUPI ini, kan kadang ada ya Mbak Iik yang takut kalau nantinya akan jadi sebuah ancaman kalau perempuan tuh akan maju jauh lebih keren, lebih hebat laki-laki gitu. Nah, Mas Jai bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira asumsi bahwa adanya KUPI nanti akan mengambil alih gitu peran-peran yang tadinya perempuan nggak ada, terus perempuan nanti ngambil alih nih, itu terlalu berlebihan. Tapi yang tadi di highlight juga sama Mbak Ika adalah bahwa ini soal peran perempuan mendapatkan ruangnya gitu, yang tadinya tidak ada ruang sama sekali, itu mendapatkan ruang sehingga laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Tidak ada yang dinomorduakan, tidak ada yang dinomorsatukan. Nah, ini juga yang acara kemarin Mbak Alista Wahid menyampaikan gitu, bahwa ulama perempuan itu adalah jembatan antar umat gitu, dengan sistem nilai Islam yang sejati yang dilandaskan dengan semangat Islam rahmatan lil alamin gitu. Artinya ulama perempuan itu sebagai perantara antara umat dengan ajaran ini gitu, ajaran Islam ini gitu. Artinya juga tidak sedang mengambil alih peran-peran tertentu, tetapi sebenarnya itu memang perannya sebagai ulama perempuan gitu. Dan ulama perempuan juga menjadi jembatan antara mereka yang lemah dan dilemahkan, terutama dalam kaitannya ini banyak ya kaum mustad'afin ini yang dilemahkan dan yang lemah ini
ini juga banyak dari perempuan terutama gitu ya. Dan dari sinilah kemudian saya kira penting gitu ulama perempuan mengambil peran itu dalam konteks menempatkan tidak ada lagi warga kelas 2 dan kelas pertama, bahwa kita sama-sama hidup itu setara, laki-laki perempuan sama gitu ya, mendapatkan ruang yang sama. Tadi saya ini menarik juga Mbak Ik menyampaikan, mencontohkan soal perempuan sudah lama dapat burden gitu. Suara aja aurat. Jadi kalau itu sampai sekarang itu tidak ada counter wacananya gitu. Ya, ya baik, ini suaranya nanti di mute walaupun ada suaranya nggak kedengeran. Gitu kan sebagai perempuan, dan mau sampai kapan gitu peradaban ini didominasi oleh suara-suara laki-laki kayak kita ini. Nah, tetapi kemudian juga yang lebih penting lagi yang tadi di highlight sama Mbak Ik, bicara soal ulama perempuan tidak hanya soal jenis kelamin, tapi adalah soal perspektifnya. Betul. Bahwa laki-laki yang punya kesadaran baru bahwa kita hidup bersama, punya ruang yang sama, laki-laki dan perempuan punya perspektif perempuan, ya dia juga ulama perempuan. Oke. Gitu. Oke, baik Mas Jai, menarik banget itu ya. Nah, kalau berbicara tentang konteks globalnya nih Mbak Ik ya, tentang pemberdayaan perempuan gitu. Bahkan kalau di Barat kan dikenal banyak feminis, gitu ya, feminisme gitu. Bahkan dalam level ekstrimnya itu ada yang sampai no man, membenci laki-laki gitu bahkan. Nah, kalau di KUPI ini menarik karena kan ada koridor Islam di sini yang kita jaga nih. Nah, itu bagaimana caranya supaya tidak overlap gitu, Mbak? Oke, jadi gini, kalau kita tarik dalam konteks global ya gitu, dan kemudian dihubungkan dengan gerakan feminis, kita penting melihat bahwa gerakan feminis itu banyak sekali variannya, gitu. Arah, luas gitu ya. spektrumnya sangat luas, ruang advokasinya juga sangat beragam. Sehingga kalau saya sendiri melihat bahwa gerakan KUPI ini adalah bagian dari gerakan feminis, Mas. Gitu, karena gerakan KUPI itu sejalan dengan visi yang dibangun oleh hampir semua gerakan feminis yang ada, yang di dalamnya mengusung tentang nilai-nilai keadilan dan melawan opresi yang dialami oleh perempuan. Gitu. Karena itu misalnya kalau nyambung tadi itu, kenapa kemudian perempuan itu begitu sulit mengambil peran-peran lebih besar gitu ya, meskipun misalnya dia punya kapasitas, menyadari kapasitasnya gitu. Kalau tadi yang pertama soal dirinya dihambat gitu ya oleh konstruksi pemahaman keagamaan, tetapi juga yang kedua itu adalah karena sistem sosial, sistem budayanya itu juga membatasi ruang gerak perempuan gitu. Dan itu juga ada narasi-narasi keagamaan yang kemudian menopang dan menormalisasi itu. Contoh, ini ada Pak Yai sama Bu Nyai. Bu Nyainya mau tindak harus izin dong sama Pak Yai. Kalau Pak Yainya bilang enggak, gitu, seperti itu. Atau misalnya peraturan-peraturan pemerintah atau aturan-aturan di dalam sistem sosial gitu ya, yang melihat oh kalau ada perempuan pulang malam gitu ya, meskipun dia adalah seorang ulama gitu ya, tapi kalau dia pulang jam 10 jam 11 malam akan menjadi akan membangun stereotip baru ketimbang Pak Yai yang pulang tengah malam, gitu, seperti itu. Jadi selain kadang-kadang konstruksi keagamaan, pengetahuan keagamaan yang masih bias itu mengakibatkan secara individu perempuan itu kesulitan untuk kemudian membangun ruang agensi yang lebih luas, tetapi sistem sosialnya juga belum memberi ruang. Nah, KUPI kira-kira melakukan dua hal itu. Gitu. Jadi di satu sisi bagaimana ulama-ulama perempuan itu dibangun rasa percaya dirinya untuk kemudian berani menyatakan bahwa oh iya saya harus melakukan ini, oh iya saya harus sampai ke ranah yang mana gitu. Misalnya kalau Mas Jaya tadi bilang kan mengambil jatah perannya. Iya, gitu. Jadi mengambil ruang-ruang gitu ya yang itu bisa dia dia maksimalkan gitu ya sesuai dengan kapasitas dirinya. Tapi di sisi yang lain KUPI juga berupaya untuk kemudian mengoreksi sistem sosial budaya yang masih belum memberi ruang terhadap perempuan, gitu. Karena kan ketika perempuan punya keinginan untuk masuk ke satu ranah,
Tapi kalau ranah itu di-cut oleh sistem gitu ya, kan nggak bisa masuk, sama aja gitu. Nah, KUPI itu melakukan hal itu juga. Bagaimana sistem sosial itu kemudian mengakui keberadaan ulama perempuan, sehingga kemudian ruang-ruang yang tadinya itu adalah ruang yang hanya bisa diakses oleh laki-laki, lambat laun bisa juga diakses oleh perempuan. Oke, ini saya punya satu pertanyaan yang cukup menjadi beban juga, pikiran. gitu, beban pikiran gitu ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya gini, kenapa ya kok kalau perempuan yang posting sesuatu di sosial media itu komentarnya pedes, komentarnya apa ya, seakan-akan semua jadi polisi gitu ya. Terus dia bilang gini, ya emang begitu, masalahnya sekarang itu perempuan tidak hanya pengoreksi, tapi dia juga jadi polisi buat perempuan lain. Dia juga melihat kalau perempuan ini gini, dia juga akan menilai gitu. Jadi kalau kata teman saya waktu itu dia bilang gini, soalnya yang paling banyak mencibir perempuan itu ya perempuan sendiri, katanya gitu malahan. Nah, bagaimana tanggapan Mbak ini? Iya, jadi gini ya, tidak semua perempuan. Pasti tidak semua perempuan ya. Iya, tapi saya mau bilang gini, bahwa tidak semua perempuan itu memiliki perspektif perempuan. Oke. Gitu. Termasuk ini baru nih buat saya nih. Iya, betul. Ini baru nih buat saya, Mas Jai. Gitu. Bahkan ulama perempuan pun tidak semuanya memiliki perspektif perempuan. Oke. Gitu. Oke. Nanti deh kita sambung lagi ya. Nanti ya, ini menarik. Tidak semua perempuan punya perspektif perempuan. Nanti akan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kita masih ngobrolin dan melanjutkan tadi obrolan dari Mbak Iik ya. Tidak semua perempuan itu punya perspektif perempuan. Ini kemudian saya jadi inget gitu ya, kalau misalnya adik saya yang perempuan pulang malam, yang marah ibu saya gitu. Iya kan? Gimana tuh, gimana Mbak? Iya, jadi kalau kita menyambung sama obrolan sebelumnya nih Mas, gitu, bagaimana sistem sosial itu menjadi bagian yang sangat kuat gitu ya, mengokohkan gitu konstruksi gender yang nggak adil terhadap perempuan gitu, yang itu tidak hanya terinternalisasi pada kelompok laki-laki, tapi juga pada kelompok perempuan itu sendiri. Jadi kerap kali gitu ya, ketika konstruksi bias gender itu terinternalisasi pada diri perempuan, maka perempuan akan mendefinisikan dirinya sebagaimana konstruksi itu dan menuntut perempuan lain dalam konstruksi yang sama gitu. Karena standarnya kan jadinya jadi standar androsentris gitu, standarnya standar laki-laki gitu, sehingga ketika standar yang ada itu mengatakan gitu ya, standar bias nih yang mengatakan bahwa perempuan itu harus pulang sebelum jam 7. Kalau ada perempuan pulang lebih dari jam 7 atau misalnya pulang jam 10 malam, ini perempuan identitasnya nakal nih. Misalnya begitu, konstruknya, konstruk biasnya ya. Gitu, sehingga melahirkan stereotip yang macam-macam. Nah, itu kalau terinternalisasi secara tidak sadar bahwa ini adalah standarnya laki-laki dalam melihat perempuan, dan itu terinternalisasi pada perempuan. Jadi begitu masuk ke diri saya akan mengatur gimana caranya aku apapun acaranya sebelum jam 7 pulang rumah. Begitu adik saya pulang lebih dari jam 9, gue marahin. Lo gimana sih perempuan kok pulang jam 9? Nah, gitu. Persis seperti di media sosial. Gitu, bagaimana ketika perempuan yang ada di media sosial itu ngomentari teman-teman perempuan yang lain, gitu ya, dengan cara dia melihat yang kemudian menggunakan kacamata laki-laki, yang terjadi seperti itu. Jadi julid juga dia. Gitu. Jadi julid gitu. Kenapa sih lo begini, kenapa sih lo begitu gitu. Karena kemudian dia tanpa dia sadari menjadi agen yang mereproduksi konstruksi sosial yang kemudian terus-menerus menormalisasi inferioritas perempuan, stereotyping perempuan, dan bahkan kemudian membenarkan praktik-praktik ketidakadilan atau kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi ketika misalnya ada kasus pelecehan di malam hari pada perempuan, padahal perempuannya adalah perempuan yang tidak melakukan apa-apa gitu ya, tapi karena hanya pulang malam gitu ya, itu yang disalahinnya bukan pelakunya, tapi dianya. Tapi dianya, ngapain lo perempuan pulang malam, salah sendiri loh perempuan kok pulang malam gitu. Seperti itu. Padahal misalnya dia udah nggak. Padahal kan mindset pelakunya yang salah gitu ya. Betul. Gitu. Itulah. Coba Mas Jai, ini kita berdua kan sebagai kaum yang dalam tanda kutip privilege dalam hal ini ya. Ya, betul. Karena laki-laki itu bagaimanapun kalau kita lihat secara sosial ya, itu kan lebih diuntungkan juga gitu dalam tanda kutip. Mas Jai melihat situasi seperti ini, bagaimana nih komentarnya Mas Jai? Apakah laki-laki juga menjadi polisi untuk laki-laki sendiri? Kayaknya enggak ya.
Mas Jai gimana Mas Jai? Coba tanya sama sesama laki-laki nih. Mungkin kalau itu berhubungan dengan masalah gender kali ya, bisa jadi. Tapi bagaimana kalau Mas Jai melihatnya? Ya, bahwa tidak selalu, mungkin kesannya itu, wah, kalau kayak gini berarti enak jadi laki-laki dong. Belum tentu lah, gitu. Ada banyak hal dunia ini yang kemudian justru laki-laki itu merasa dipaksakan gitu. Oke. Memahami segala dunia ini gitu. Padahal dunia ini itu kan tidak selalu bisa dibaca dari kacamata satu sudut pandang atau patriarki saja. Gitu. Ini bisa lebih lengkap dunia ini dilihat dari banyak sudut pandang. Gitu. Hari ini kita dominan laki-laki ini, dunia dibentuk oleh laki-laki dan sebagainya. Buktinya apakah dunia sekarang sudah baik-baik saja? Belum, gitu, ya kan? Nah, jangan-jangan memang ini kelemahan laki-laki gitu, dan kelemahan tidak secara identitas ya, tetapi cara pandangnya yang sangat patriarki itu, gitu. Nah, saya tadi pengen agak nyambung misalkan soal menarik tadi Mbak Ik, tidak semua perempuan itu juga punya perspektif perempuan dalam tanda petik soal kesetaraan itu tadi, gitu. Ada banyak juga perempuan yang dalam banyak hal itu kerangkanya itu kerangka patriarki. Saya ingin mencontohkan, walaupun ini sebenarnya ya apapun bentuknya keliru ya. Istilah pelakor saja misalkan yang sangat viral itu. Kenapa dalam konteks persoalan itu yang selalu salah perempuannya. Gitu. Laki-lakinya gimana kan? Kurang ajar laki-laki ini kan gitu. Ya kan? Yang lebih parah lagi adalah ya yang tadi dicontohkan misalkan perempuan akhirnya saling mencecar perempuan dan sebagainya gitu. Nah, ini sangat kentara bagaimana perspektif patriarki itu bekerja. Dan ulama perempuan, Kongres Ulama Perempuan itu mendudukkan persoalan ini, apalagi dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kongres Ulama Perempuan kan ada trilogi KUPI itu ya, Mbak Ik, ada mubadalah, bagaimana kesalingan dalam membangun relasi gitu, kemudian keadilan hakiki, memahami perempuan utuh, lebih utuh, bahwa perempuan bukan pelengkap laki-laki gitu. Itu kan, dan juga pendekatan yang ketiga adalah ma'ruf gitu, bagaimana membangun relasi itu suatu dengan baik dan benar. Nah, ini menjadi satu pendekatan yang menarik gitu, dan saya kira ini harus terus didengungkan. TV 9 Kopi Darmo mungkin perlu ada sesi serial gitu, serial Kupi, betul. Banyak yang harus kita bahas. Namanya bukan Kopi Darmo nanti Mas Satria. Apa itu? Namanya Kupi Darmo. Kupi Darmo, boleh. Ibu produser saya nanti ya. Kupi Darmo boleh banget sih itu sih sebenarnya. Kupi Darmo. Nah, tapi kalau misalnya melihat nih, berarti Mbak I apakah setuju dengan pernyataan ini? Yang bisa mengerti perempuan itu hanya perempuan. Apakah Mbak I setuju dengan pernyataan itu? Tidak tepat sepenuhnya sih, gitu. Karena kerap kali sudut pandang yang lain itu juga diperlukan untuk memahami situasi perempuan, gitu. Seperti misalnya konteks tadi ya, tidak semua perempuan itu memiliki perspektif perempuan, gitu. Sehingga terkadang perempuan juga membutuhkan orang lain untuk memahami dirinya, gitu, agar kemudian dia bisa lebih berefleksi terhadap kehidupannya, gitu. Yang itu kadangkala diperoleh juga oleh perempuan dari sosok laki-laki, gitu. Jadi nggak selalu ya bahwa perempuan hanya dipahami oleh perempuan saja. Itu mungkin tidak sepenuhnya tepat, gitu, seperti itu. Karena bagaimanapun relasi kehidupan itu kan selalu akan ada interaksinya antara perempuan dengan perempuan yang lain dan perempuan dengan laki-laki yang lain. Dan bagaimana misalnya laki-laki juga dikonstruksi oleh konstruksi yang tidak sepenuhnya menguntungkan laki-laki sesungguhnya, gitu. Jadi kadang-kadang laki-laki merasa oh kita punya privilege. Di satu sisi saya setuju. Di satu sisi tapi patriarki itu juga bisa merugikan laki-laki, gitu. Karena kemudian misalnya ada banyak
praktik-praktik sesama laki-laki yang kemudian melahirkan ketidakadilan juga karena Iya, iya. tuntutan itu kan gitu. Ini misalnya standar kesuksesan Ya. sebagai seorang laki-laki itu kan juga Betul. udah jadi beban juga. persoalan. Iya, Iya. Lalu gitu. kemudian pilihan ketika seorang laki-laki menikah lalu kemudian berkomitmen sama istrinya, udah istriku aja yang bekerja, aku memang lebih nyaman gitu ya menemani anak-anak. Itu kemudian sosial menyalahkan semua. Iya, iya, iya. Gitu seperti itu. Tidak terima gitu. Tidak terima gitu. Laki-laki nggak bekerja, nggak dapat penghasilannya cukup, persoalan gitu. Nah, itu tuh adalah konstruksi gender yang juga merugikan laki-laki saya kira gitu. Dengan adanya patriarki ini ya. Patriarki itu termasuk ketika perempuan menghakimi laki-laki dalam konstruksi itu, gitu iya, iya. kan? Misalnya, gimana sih lo jadi suami kok nggak mau biayain, nggak menafkahi nggak misalnya. menafkahi kita gitu. Nah itu tuh kan jadi persoalan juga yang harus dibaca secara adil ya, baik laki-laki maupun perempuan, Oke. gitu. Nah, saya penasaran deh. Lalu bagaimana positioning KUPI di masyarakat sosial? Nanti akan kita bahas ya di segmen Oke. terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar bersama dengan Mbak Ik dan juga Mas J yang tergabung lewat Zoom ya. Mbak Ik, tadi saya punya pertanyaan yang menggantung ya tentang bagaimana positioning KUPI di sosial masyarakat Indonesia. Seperti apa, Mbak? Ya, jadi gini, sebagaimana sejarah gerakan feminis ya, saya kira KUPI juga menghadapi situasi dan tantangan yang kurang lebih sama. Oke. Gitu. Jadi KUPI hadir kemudian mendeklarasikan dirinya melalui kongres gitu ya, yang udah 2 kali nih kita kongres 2017 sama 2022 lalu, dan kita akan kongres lagi 5 tahun lagi Mendatang. gitu. Jadi 2017 ya. 2027 gitu. Seperti itu, maka penerimaan ya dari masyarakat itu terbelah menjadi 2 tentu saja gitu. Jadi dukungan dari masyarakat tuh kami sangat bersyukur karena itu terlihat sekali, tidak hanya di dalam konteks Indonesia tapi juga di global. Yang itu misalnya ya terbukti dari KUPI 1 itu dihadiri oleh perwakilan kawan-kawan dari 15 negara, Oke. dari 5 benua gitu. Lalu kemudian di kongres yang kedua itu lebih banyak lagi gitu yang hadir di dalam kongres kita. Jumlahnya juga meningkat. Kalau yang di KUPI 1 itu sekitar 500-an lebih gitu ya. Di KUPI 2 udah ribuan gitu yang hadir gitu ya. Hadir secara fisik maupun hadir secara virtual gitu. Seperti itu. Nah, ini kan menjadi salah satu indikator ya yang konkret banget bahwa gerakan KUPI itu semakin diperhitungkan dan banyak pihak merasa penting untuk terlibat di dalamnya. Dengan cara dia hadir, dia turut berkontribusi, dia ikut menyuarakan gitu. Karena di dalam kongres itu gitu ya, salah satu hal yang menjadi momentum utamanya itu adalah pernyataan pandangan keagamaan kami terhadap isu-isu krusial yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak gitu. Jadi memang apa namanya kayak momentum untuk menyatakan fatwa ulama Indonesia gitu, ulama perempuan Indonesia gitu, seperti itu. Tapi hal yang bersamaan itu juga terlihat bagaimana misalnya sebagian masyarakat, sebagian lembaga atau institusi melihat KUPI sebagai ancaman gitu, karena bagaimanapun ketika mereka mungkin karena belum berdialog sama kami gitu ya, mereka melihatnya dari sudut pandang yang berlawanan gitu ya. Jadi wah, ini gerakan ulama perempuan maunya apa nih gitu ya, dia mau mengubah struktur sosial seperti apa nih misalnya gitu. Selalu dihadapkan dengan ancaman itu. Ancaman itu dan itu dalam gerakan feminis adalah sesuatu yang bisa dipahami ya gitu. Padahal tadi Mas J mengatakan kan sebenarnya perempuan cuma pengen ngambil ruangnya, jatahnya. Kenapa kok dianggap ancaman gitu ya? Ya, karena itu tadi Mas, tidak semua orang itu mau berbagi ruang. Itu ketika dia merasa sudah nyaman dalam satu kedudukan tertentu, dia tentu saja nggak mau berbagi kedudukan dengan yang lain gitu. Dan itu bisa dipahami terutama misalnya karena isu-isu yang kita angkat itu juga menarasikan gitu ya aspek-aspek perspektif Islam yang menjadi
alternatif atas gitu ya narasi-narasi keislaman yang ada atau bahkan sebagian itu merupakan koreksi gitu. Jadi dan memang ini tujuannya kan untuk menguatkan posisi ulama perempuan gitu ya, semakin meyakinkan mereka bahwa itu adalah sesuatu yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Seperti itu. Jadi tantangannya masih terus kita hadapi, kita menjalani itu, tapi kita akan terus mencari strateginya agar kemudian posisi KUPI itu lebih bisa diterima oleh semua aspek. Betul. Tapi sampai di dalam refleksi yang kita lakukan beberapa waktu lalu ya Mas Jaya gitu, kita melihat bahwa dukungan terhadap KUPI tidak hanya dari kelompok ulama perempuan yang ada di tingkat masyarakat. Nah, tapi juga pemerintah gitu ya, banyak organisasi-organisasi perempuan, organisasi masyarakat adat atau organisasi keagamaan yang kemudian memberikan support yang konkret gitu terhadap KUPI. Saya senang karena ini ada maksudnya gerakan feminis ya tadi, tapi tidak akan keluar dari jalur Islam. Betul. Gitu. Dalam perspektif kita ya, jalur Islam yang berada dalam perspektifnya KUPI yang tadi Mas Jai bilang gitu. Ada tiga prinsip kunci ya yang selalu digunakan dalam upaya menganalisis isu-isu perempuan dan anak gitu ya dalam konteks KUPI itu yang tadi Mas Jai bilang. Ada mubadalah, kemudian ma'ruf gitu dan keadilan hakiki. Oke, gitu. saya mau ke Mas Jai dulu, Mas Jai. Lalu bagaimana nih posisi antara Gus Durian dan juga KUPI pastinya ya untuk membentuk suatu kesadaran masyarakat lah ya ibaratnya untuk membuat masyarakat lebih sadar bahwa peran perempuan ini tidak untuk mengambil alih laki-laki tapi hanya untuk mengambil ruangnya saja. Gimana Mas Jai? Ya, ini kan kebetulan juga Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini kan ditopang oleh lima lembaga penyangga, organisasi penyangga, gitu, lembaga penyangga KUPI gitu. Ada Gus Durian, ya, ada Alimat, ada Rahima, ada Aman Indonesia dan Fahmina gitu. Nah, ini lima lembaga penyangga KUPI ini yang menopang gerak KUPI. Yang KUPI sendiri itu juga punya yang namanya Majelis Musyawarah KUPI, gitu. Sebagai entitas yang menggerakkan KUPI, karena KUPI ini memang dibangun sebagai sebuah jejaring gerakan, bukan sebagai lembaga sendiri, enggak. Tapi ini menjadi sebuah gerakan bersama yang digerakkan oleh banyak aktivis-aktivis KUPI di seluruh Indonesia. Dan ini tidak hanya menjadi mandatnya lima lembaga penyangga KUPI saja, termasuk Gus Durian, gitu. Bahwa lima lembaga penyangga KUPI termasuk Gus Durian ini memang terus menggaungkan soal bagaimana fatwa-fatwa KUPI, hasil musyawarahnya KUPI, gitu ya, trilogi KUPI-nya dan sebagainya. Tapi juga banyak aktivis-aktivis ulama perempuan yang lain itu turut serta menyampaikan kepada publik dan umat bahwa ini loh ada ruang baru, ruang gerak baru, tidak untuk merebut tetapi memberi warna, ya, memberi warna bagaimana kehidupan ini akan dijalankan, terutama dengan pendekatan itu tadi, gitu. Bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih hebat, gitu. Dan harapannya adalah peradaban ini dibangun lebih berkeadilan. Dengan melandaskan itu, relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks keilmuan dan keagamaan itu lebih dahsyat. Nah, itu kira-kira. Baik. Mas Satri. Terima kasih Mas Jai. Baik. Sedikit Sama-sama, aja ini ya. mungkin ya, apa yang mau disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih menganggap sebelah mata tentang gerakan perempuan ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Satria. Jadi pesan saya mungkin bagi seluruh masyarakat di Indonesia atau di dunia gitu ya, mari mengenal KUPI secara lebih dekat gitu. Caranya gimana tuh kalau pengen tahu? Ayo kita berdialog gitu ya, lalu kemudian kita saling berkomunikasi gitu ya, untuk kemudian lebih mengenal KUPI, lebih memahami KUPI agar kemudian asumsi-asumsi tentang KUPI itu bisa dikoreksi gitu dengan mengetahui KUPI dari dekat
Kira-kira gitu. Saya sangat percaya bagi orang-orang yang masih memiliki prinsip tentang kemanusiaan, tentang keadilan gitu, Dan kesetaraan. dan kesetaraan tentu saja gitu, akan bisa dan akan meyakini, bahkan akan menjadi bagian dari gerakan KUPI itu sendiri. Baik, Mas Jai, terima Ya. kasih sudah bergabung untuk Terima kasih obrolan yang seru. ya. Akan kami pertimbangkan masalah Kopi Dharma tadi itu ya, Ya, Mas Jai. betul. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Dharma untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, ada di Instagram, ada di YouTube channel TV9 Nusantara. Saya Satria Pamungkas, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.